Terima kasih. Mari kepada seluruh jemaah sebelum kajian ini dimulai untuk lebih mendekat lagi kepada duduknya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang insyaallah mulia ini. Salawat serta salam terutama kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah kajian Masjid Raya Fathul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat rahimakumullah. Insyaallah kajian pada malam hari ini akan disampaikan langsung oleh Ustaz Kabullah Jemhari dan akan berlangsung hingga waktu pukul Isya tiba. Sebelum kajian ini dimulai, marilah kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya, kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yakni kajian kitab An-Niyat yang dikarang oleh Habib Sa'ad Al-Idrus. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang niat duduk dulu di masjid sampai pada niat yang keempat. Jadi niat yang keempat kemarin kita niatkan untuk duduk di masjid itu adalah melazimkan atau terus menerus kita di masjid dengan niatan untuk menunggu sholat-sholat berikutnya. Mana sampai di situ ya? Sekarang kita lanjutkan karena kemarin belum selesai bahasanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yaqullahu bihil khataya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian semua amalan atau sesuatu yang dapat menghapus terhadap dosa, wa yarfa'u bihi darajat, kemudian yang dapat mengangkat terhadap derajat kita. Ini kata Rasulullah kepada para sahabat. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka kemudian Rasulullah bersabda, kathratul khuta ilal masajid, banyak berjalan menuju ke masjid. Itu adalah bagian hal-hal yang dapat menghapus terhadap segala kesalahan dan juga dapat mengangkat terhadap derajat. Wa isbawil wudu'i, dan menyempurnakan wudu alal makarihi, pada tempat yang tidak disukai. Ini maksudnya menyempurnakan wudu ketika dalam hal-hal kondisi yang tidak menyenangkan. Misalkan dalam keadaan sangat dingin,
ya subuh atau kondisi sangat dingin itu kadang-kadang kita mau wudhu aja ketakutan gitu ya, karena saking dinginnya. Nah jadi kita dalam kondisi seperti itu juga harus tetap menyempurnakan wudhu. Apakah mulai dari rukun-rukunnya maupun kemudian sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika kita berwudhu dan adab-adab yang dilakukan ketika kita berwudhu. Ya mulai dari kita duduk, kemudian adab kita menghadap kiblat, kemudian membaca sesuatu yang sunnah-sunnah seperti ta'awuz, basmalah dan seterusnya. Tapi jelas kalau baca basmalah dan ayat-ayat Al-Quran yang lain jangan dilakukan di kamar mandi yang ada WC-nya. Itu tidak boleh karena kita membaca Al-Quran jadinya. Ya, jadi cukup itu dibaca di dalam hatinya. Kecuali kalau berwudu yang sudah disiapkan seperti di Islamic Center ini, itu ada tempat wudu itu ya, maka itu kita boleh dinyaringkan dan dijalankan bacaannya. Ya, tapi kalau tempat kamar mandi kita nyambung dengan WC jangan dibaca, karena itu tidak rukun ya, tidak bagian dari rukun. Jadi wudunya tetap sah, cuma sunnah untuk membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang tidak ada, yang tidak ada WC itu. Wantiwaru sholati ba'da sholati, kemudian menunggu sholat setelah sholat. Ya, kita menunggu sholat setelah sholat tadi, kemudian menunggu sholat masuk isya nanti. Itu juga bagian yang mengangkat derajat dan menghapus terhadap segala kesalahan. Fadzalikumur riba, fadzalikumur riba. Maka lazimkanlah itu dan lazimkanlah untuk kita lakukan. Ini adalah sesuatu yang dapat menghapus dosa. An-niyatul khamisatu, niat yang kelima kita duduk di masjid. Apa niat kita yang kelima kita duduk di masjid ini? Niat yang kelima adalah yanwi bihi kaffa sam'ihi wa basarihi wa lisanihi wa jawarihi 'anil nahyi. Kita berniat duduk di masjid itu adalah kaffa sam'ihi, menahan pendengaran. Jadi kalau di luar masjid mungkin kita akan mendengar sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika kita di Baitullah, di rumah Allah, di masjid, maka pasti itu tidak akan kita dengar ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi diniatkan masuk ke masjid itu adalah menahan dari mendengar sesuatu yang tidak baik. Wa basarihi, dan menahan pandangannya dari yang tidak baik. Ya, kalau di dalam masjid kan tidak ada yang buka orang, pakaiannya bagus-bagus dan seterusnya. Tapi kalau di luar masjid kita tidak bisa jamin. Ya, kalau di luar masjid tidak bisa kita jamin. Wa lisanihi, dan lisan kita, lidah kita diniatkan untuk menahan lidah. Wa jawarihi 'anil nahyi, dan seluruh anggota badan kita anil nahyi, dari segala hal yang dilarang. Jadi ini niatnya kita duduk di masjid itu. Niat untuk menahan pendengaran, pandangan, menahan lidah kita dari yang tidak baik, dan menahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang dilarang. Ya. Wa taruku bihi, dan juga diniatkan meninggalkan sesuatu yang sifatnya keduniaan. Ini seperti rahib begitu. Ya. Bil julusi fil masjid, dengan cara duduk di masjid. Ya. Meninggalkan keduniaan, ya. Kan kalau rahib itu kan meninggalkan sesuatu hal-hal yang berbau dunia. Dengan cara apa? Bil julusi fil masjid, dengan duduk di masjid. Duduk di masjid, i'tikaf, kemudian ta'lim, sholat dan seterusnya. Ya. Jadi dengan duduk di masjid, kama ja'a fil khabari, sebagaimana datang dalam khabar bahwa anak Utsman bin Maz'un, sesungguhnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal arda qad daqat li ila ma tad'uni ilaihi nafsi wa ta'muruni bihi. Katanya sesungguhnya bumi telah membuatku merasa tidak nyaman, katanya Utsman bin Maz'un ini ya. Bumi, ya, saya merasa tidak nyaman, ya. Dan tad'uni ilaihi nafsi wa ta'muruni bihi. Kemudian dia memerintahkan kepada jiwaku, ada sesuatu yang dia suruh terhadap diri saya, katanya. Kemudian qala, berkata Nabi, wa madza ta'muruka bihi nafsu. Apa yang diperintahkan kepada dirimu oleh nafsumu, wahai Utsman bin Maz'un? Apa yang diperintahkan? Kok kamu tidak nyaman rasanya?
Qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha ta'muruni bit-taraffi. Sesungguhnya nafsuku menyuruh saya untuk menjadi seperti rahim. Artinya ya, jadi seperti rahim meninggalkan, tidak kemana-mana, di rumah saja, ya, atau berkhaluwat, tidak kemana-mana itu. Kemudian apa kata Nabi? Qala, kemudian berkata Rasulullah, famahlan ya Utsman. Apa ini ya? Ya pelan-pelan atau tenang, wahai Utsman, karena fa inna tarabba fi ummati intizarus sholati ba'da sholat. Karena sesungguhnya tarabbu seperti rahim di dalam Islam itu adalah menunggu sholat setelah sholat. Jadi tinggal di masjid. Jadi bukan berarti kemudian tinggal di tempat yang kemudian kita tidak datang ke rumah Allah. Itu maksudnya. Ini dalam satu riwayat. Jadi dia diajak untuk tidak ke masjid sebenarnya. Dia tidak diajak ke masjid, tapi untuk tinggal sendiri. Nah, kadang ada orang sebagian takut ke masjid, katanya kenapa? Takut riya. Sebenarnya takut riya itu kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, takut riya itu ya sudah riya. Ya, berarti kan merasa lebih soleh daripada orang yang datang ke masjid. Jadi jangan kita merasa rasa itu harus dihilangkan. Ya, rasa itu. Ya, kalau orang sudah datang ke masjid kan sudah luar biasa. Ini riwayat yang pertama. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa annahu tufiya di Utsman bin Maz'un ibnun. Sesungguhnya bagi Utsman bin Maz'un itu dia ditinggal oleh anaknya. Anaknya meninggal. Karena anaknya meninggal, fajalasa fil baiti. Kemudian Utsman bin Maz'un ini duduk di rumahnya. Fanasaba mihraban, kemudian dia membuat sebuah mihrab di rumahnya. Ya, membuat tempat untuk tidak kemana-mana. Ya, mungkin sholat di situ dan seterusnya mungkin. Ya. Wa tarakal masjid, kemudian dia meninggalkan masjid, tidak mau masjid. Ya, di rumah saja. Fatafaqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah merasa kehilangan karena tidak ada Utsman bin Maz'un. Merasa kehilangan Rasulullah karena kok tidak ada ke masjid. Biasanya di masjid, kok sepi tidak ada di masjid. Pada'ahu, kemudian lalu Rasulullah memanggil kepada Utsman bin Maz'un. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya Utsman, wahai Utsman, awa'alimta anna Allah qad harrama ala ummati ar-rahbaniyah. Tidakkah kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang terhadap umatku untuk menjadi seperti rahim, meninggalkan masjid. Jadi harus ke masjid. Ini kata Rasulullah, wa anna ar-rahbaniyata ummati al-julusu fil masajid. Karena sesungguhnya ya, ar-rahbaniyah itu adalah duduk di masjid, di masjid. Nah ini sebuah hal yang sangat memukul kepada diri kita untuk kemudian kita menjadi pelajaran bahwa sesungguhnya datang ke masjid itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Jadi tapi kalau di tengah-tengah aktivitas kita menjadi seorang pegawai swasta maupun pegawai negeri, atau apapun profesi kita, tukang ojek, guru dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita masih bisa untuk sholat berjamaah di masjid, itu masya Allah sudah luar biasa. Ya. Makanya sama dengan memperingati Maulid bagi Rasulullah Muhammad SAW, ini kan menghidupkan sunnah Nabi. Satu aja misalnya kalau kita bisa lazimkan itu ya, sholat berjamaah di masjid, itu sudah luar biasa. Ya. Kalau bisa lazim itu sudah sangat luar biasa. Nah ini hal-hal yang terkait dengan niat kita duduk di masjid satu itu. An-niyatus sadisah, niat yang ketujuh, ya, niat yang keenam, yang istima'al ilmi. Berniat ke masjid itu adalah duduk di masjid itu niat mendengarkan ilmu. Seperti kita ini ngaji. Idittafaqa lahu dzalika wal julusa fi halqi dzikri, kemudian duduk pada lingkaran-lingkaran zikir. Kay yahsula lahu thawabul 'azim, agar kemudian
memperoleh laku bagi abdul hamba itu at-thawabul azim, pahala yang besar. Jadi niat kita dulu di masjid itu niat ngaji, niat menuntut ilmu. Pada hadis yang dulu juga inilah harta warisan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang dibagi-bagikan kepada umatnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, ya, bahwa ngaji di masjid itu adalah bagian dari harta warisan peninggalan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, Innal anbiya lam yuwarrithuna dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilma. Karena Rasulullah itu tidak mewariskan dinar dan dirham kepada kita, tapi Rasulullah mewariskan ilmu. Dan inilah harta warisan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang kita sedang bagi-bagi. Niat duduk di masjid, niat untuk mendengarkan ilmu, sangat luar biasa. Kita ngaji dari subuh, kemudian asar, kemudian maghrib, kajiannya beda-beda ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari para masyayikh kita. Itu seandainya kalau di SKSK itu berapa ijazah gitu ya. Kalau di SKSK, tapi ini sudah beribu-ribu SKS gitu. Masya Allah. Ya. Kama ja'a fil khabari an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kemudian datang dalam sebuah kabar an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man ghada ila al-masjid yadhkurullaha. Barang siapa yang kemudian bersegera datang ke masjid untuk mengingat kepada Allah, yang mengingat kepada Tuhannya, kana kal mujahid fi sabilillah, maka orang itu adalah bagaikan mujahid, pejuang fi sabilillah. Makanya orang yang ada di majelis ilmu kemudian meninggal dia di majelis ilmu, apa kata Rasulullah? Dia besok di akhirat di surga bersama saya hanya 1 derajat jaraknya. Hanya 1 derajat. Makanya jangan heran kalau para ulama, para kiai, walaupun sepuh-sepuh itu sama-sama saling mendengarkan ilmu, kumpul-kumpul ya seperti Batul Masal saling mendengar. Ya. Bukan karena tidak tahu dan tidak adilnya, tapi mengambil fadilahnya. Ya. Fadilahnya sama, yang ngantuk, yang nyatat, tidak nyatat sama dia dapatnya. Apalagi serius kan? Lagi serius. Dan fadilahnya tercatat sama dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ini yang Masya Allah. Makanya jangan kita bosan-bosan lah. Walaupun ilmu mungkin pernah kita dengar, simak saja fadilahnya yang perlu kita dengarkan. Nah ini. Jadi sebagaikan mujahid fi sabilillah. Jadi keluarnya pun kita itu sabilillah sampai kita kembali ke rumah kita. Mudah-mudahan sehat selamat. Okay. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda bagi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah Anda orang yang alim. Pilihannya kan. Kalau tidak alim, au muta'alliman, atau jadilah Anda seorang pelajar. Au mustami'an, atau jadilah Anda mustami', pendengar ilmu. Au muhibban, atau jadilah Anda orang yang cinta terhadap ilmu, atau orang yang punya ilmu. Wala takun minal khamisati fatahlah, jangan menjadi yang kelima. Alim tidak, jadi pendengar tidak, jadi pelajar tidak, jadi pecinta para ulama dan ilmu tidak. Sekarang teman, alim tidak, mendengar ilmu tidak mau, jadi pelajar tidak mau, cinta tidak mau, malahan mungkin dia benci. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita benci kepada para masyayikh kita, pada guru-guru kita. Makanya kalau kita tidak alim, ya belajar. Ya. Dalam masalah agama kita harus belajar. Kalau kita tidak bisa langsung istinbat hukum ke sumber aslinya Al-Quran dan Hadis, karena itu syaratnya banyak. Pertama harus ngerti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantek, ilmu balaghah, ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu usul fikih, ilmu qawaidul fikih, ilmu ijma'nya ulama, mengerti tentang asbabul ikhtilafil fuqaha. Gitu ya. Kemudian mengetahui ijma' para ulama dan seterusnya. Ya, belum lagi mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Itu satu bidang ilmu aja sulitnya luar biasa. Satu aja itu sulit. Itu misalkan ulumul Quran aja ada berapa?
banyak sekali isinya. Bicara ayat mana makkiyah, mana madaniyah, mana ayat yang dinasakh, mana yang dimansukh. Bicara tentang asbabun nuzul, ayat turun di mana. Bicara tentang ijazul Quran. Apalagi bicara tentang qasasul Quran, ada kisah-kisah dalam Al-Quran. Kenapa itu ada kisah-kisah? Ada tentang ilmu jidalul Quran. Ya, ada dialog dalam Al-Quran itu ya. Ada ilmu aksarul Quran, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Kenapa itu? Wattini wazaitun wadduha, itu ya. Dan seterusnya. Ada ilmu munasabatul Quran, hubungan antara satu surat dengan surat yang satunya. Kenapa begini? Diawali dengan ini, diakhiri dengan ini. Kemudian setelah ini nyambungnya dengan ayat ini, relevansinya apa? Wah, ini kan sulit. Tidak jadi kerja Bapak kalau kesini. Nanti jadi guru yang lain. Ini satu bidang ilmu ini. Mengetahui mana ayat yang diturunkan pertama kali dan yang akhir. Sebab perbedaannya apa? Mana yang diturunkan ayat Al-Quran pada waktu siang hari, mana yang diturunkan malam hari oleh Allah. Mana lebih banyak yang siang atau malam? Mana ayat yang diturunkan di perjalanan atau ayat yang diturunkan di rumah, mana yang lebih banyak? Ya, mengetahui mana ayat yang mutlak, mana yang muqayyad. Mana ayat yang umum, mana yang khas, mana yang mustarok. Itu satu, itu belum selesai semua. Itu ulumul Quran. Mahasiswa belajar itu aja, walaupun USKS kadang tidak selesai. Belum ilmu usul fikihnya. Itu sudah banyak ilmu usul fikihnya. Ya. Ya, mengetahui ada berapa sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, berapa sumber hukum yang mukhtalaf alaih, yang diperselisihkan. Ya, misalkan seperti istisna, maslahah mursalah, satu jariah, syar'u man qablana, al-uraf, dan seterusnya. Ya. Kemudian qawaid lughawiyah banyak itu ya. Belum hadisnya. Ternyata kita belajar ilmu nahwu saja sulitnya luar biasa itu. Tidak tahu ini mana mubtada, mana khabarnya. Ini alhamdulillah, kenapa dibaca alhamdulillah tidak alhamdi atau alhamda? Ini alnya al-ma'rifat atau al-istiqraq atau al-apa itu banyak. Makanya kalau kita tidak mengerti, kita tidak adil, maka para kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kita agar kita bermazhab. Ada enggak Ustaz dalilnya bermazhab? Ada. Firman Allah misalkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama ahli zikir kalau Anda tidak tahu. Belajar sama para kiai, para masyayikh gitu ya. Daripada kita memahami langsung dikirain kemudian Al-Qur'an itu langsung sesuai dengan terjemahannya. Enggak. Karena nanti ayat Al-Qur'an itu dalam kajian usul fikih ada mana ayat yang qat'iyyud dalalah dilalah, ada yang dhanniyud dilalah. Mana yang tegas maksudnya dan mana yang tidak tegas. Kalau yang tegas mungkin kita bisa paham. Tapi kalau ayat-ayat yang dhonni, ayat-ayat yang multitafsir, ayat-ayat yang masih memiliki makna ganda, pasti kita akan berbeda pendapat tentang itu. Misalkan ayat aulamastumul nisa. Lamastum artinya apa? Beda-beda. Ada yang mengartikan itu, ada yang mengartikan koitus. Ya. Salah satu Quran artinya apa? Ada yang mengartikan 3 kali haid masa iddahnya. Ada yang mengartikan itu adalah 3 kali suci. Yang benar mana? Nah ini dia. Kalau kita tidak ahlinya, nanya sama ahli. Ya. Jadi ini salah satunya. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kamu bangkit. Kan dalam Al-Quran gitu ya. Apa semua bangkit? Enggak kan? Ternyata di dalam hadis illa samak wal jarad, kecuali ikan dan anak. Nah, ini kan sulit. Ya mas kalian rahimahullah. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Ini buat bangunan ya arsitek ini kan. Oh ini yang campuran ininya berapa itu arsitek yang ngerti. Tukang gitu ya. Ya kalau nanya hukum ya tanya para kiai, para tuan guru, para asatidz. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Makanya cocok Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ ada tulisan beliau sangat luar biasa bagi saya itu. Beliau ada tulisan di situ mengatakan orang itu dibagi menjadi 4 tipe golongan gitu. Pertama siapa? Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa innahu alim. Ada orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu.
fa innahu alim, maka ini orang alim. Fattabi'u, maka ikuti dia. Dan insyaallah kita tidak akan tersesat. Ini. Yang kedua siapa? Ada rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu, orang alim, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Fa innahu naimun, orang ini lagi tidur. Fa iqadhu, maka bangunkan dia. Karena payah dan susah bagi orang yang tahu tapi tidak mau memberitahu itu. Jangan sampai masuk kategori fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasa. Ya. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Dua ini. Yang ketiga siapa? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu, ya, dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Ya, fa'alimu warsyidu, maka ajari dia dan kasih tahu dia. Berarti kan dia ini ingin mencari tahu, penasaran tentang ilmu tafsir, tentang kitab-kitab yang lainnya, sehingga mau mengaji, mau menjadi mustami'ah, mau menjadi apa namanya? Tadi yang dikatakan ini mau menjadi muta'allim, orang yang belajar, mau menjadi muhibbin, pencinta para hadis. Jangan jadi yang keempat. Yang keempat ini siapa? Yang keempat ini rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Oh, aku jalan rosasi dengan awal baru. Ini mau bicara politik paling depan, mau bicara tentang sosial budaya paling depan, bicara agama di narangan batu. Banyak seperti itu. Ya, fahdharu, hati-hati dengan orang yang keempat itu. Nah, ini. Jadi karena ilmu ini jamaah sekalian rahimahumullah, dia bersanad ya. Ya, dia bersanad ilmu ini. Ilmu yang diajarkan ini dari gurunya. Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus itu ya. Tabi'in, kemudian sahabat sampai Rasulullah dan terus ke atas. Itu pentingnya sanad. Kalau ilmu tidak bersanad kan susah. Makanya orang belajar ilmu agama nggak ada gurunya, itu gurunya setan. Iya. Nanti ada tulisan beli kitab hadis, kemudian mestinya habbatus sauda itu ya, artinya kan jintan hitam gitu, habbah. Tapi karena beli nggak pernah belajar hadis kok, dia titiknya dua, hayatus sauda. Ini kan ular hitam. Ular hitam obat segala macam penyakit. Ini goyo sehat, taruh dia memilina. Jadi dia cari ular hitam, dia yang digigit situ. Di Jutun dibaca janda nanti kan. Jadi kita ini harus tetap semangat untuk belajar ilmu. Ya. Nah, jadi kun aliman. Jadi kita niatkan duduk di masjid itu adalah istima'al ilmi. Diniatkan untuk mendengarkan ilmu. Ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terus itu ya. Sampai minal dari sejak ayunan sampai kita meninggal. Ya. Sampai ke liang lahat itu ya. Tapi kita belajar. Ya. Kita ambil fadilahnya. Fadilahnya sangat luar biasa kita istima'ul ilmi. Makanya di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair atau di dalam kitab Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah dikatakan amalul muta'addi afdalu minal qasir. Perbuatan yang menjalar untuk orang banyak itu jauh lebih utama daripada yang terbatas hanya untuk diri. Seperti kita belajar ilmu ini. Ini kan amal yang bukan hanya terbatas untuk diri kita kan. Tapi bisa kita kasih tahu keluarga kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita dan seterusnya. Anak keturunan kita tentang ilmu yang kita pelajari. Makanya belajar ilmu lebih utama daripada sholat sunat. Walaupun 1000 rakaat. Jangankan 1000 Pak ya. 20 tarawih doang angkat imam malah dolim berngaji. Nah ini yang saya maksud dengan fadilah kita menuntut ilmu ini sangat luar biasa. Jadi
apalagi kita belajar agama dan seterusnya. Belajar fardu wudu saja itu berapa fardu wudu, nanti kalau cari sendiri sulit ketemunya. Karena Al-Quran sendiri nyebutnya kan ada berapa? 4 itu ya. Kemudian bisa jadi 6, itu kan panjang dalam kajian fikih. Ya. Kemudian rukun sholat ada berapa? Wah itu kan panjang juga. Kalau nyari sendiri tak berguru kan susah. Makanya kita berguru, nanti nyari tentang berapa hal yang membatalkan sholat. Ya, apakah loncat batal enggak? Garuk-garuk 3 kali batal enggak? Kalau nyari sendiri di hadisnya sulit, Pak. Ya. Enggak jadi Bapak, ibu-ibu pergi kerja itu nyari hadis itu gimana ini? Makanya anjurannya kalau kita awam tidak bisa itu, ya sudah kita serahkan saja sama orang yang alimah, orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang tahu. Ya. Azan. 2 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit. Ya mungkin ada yang ditanyakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sedikit untuk apa pandangan. Kalau tadi kan dikatakan kalau kita tidak berguru pada ulama itu kesannya kita perlu perhatian. Bagaimana dengan kita ini di internet, kita cari informasi di internet tentang agama? Sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dijelaskan oleh Ustaz kalau kita tidak berguru gitu berdasarkannya nanti kesannya kita berguru kepada syaitan begitu. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sekarang ketika kita kesulitan mencari guru dan kemudian kita browsing di internet dan menemukan jawaban dari setiap pertanyaan kita? Apakah itu juga termasuk dalam hal yang salah Ustaz, atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kemudian kita perlu mentasihnya kembali kepada guru kita. Jangan sampai kemudian kadang-kadang di media sosial itu nanti kita gagal paham, gitu ya. Karena kan kalau ceramah kajian itu bisa saja kemudian kepotong-kepotong, diambil yang diinginkan saja, kemudian konten aslinya hilang. Itu juga nanti bisa menimbulkan fitnah bagi yang yang melakukan kajian. Jadi sebaiknya harus ditanyakan dulu, diklarifikasi. Ya. Tapi kalau kita kemudian juga tahu siapa yang ceramah dan seterusnya, tetap juga ditasih. Karena kalau dalam masalah agama, misalkan dalam fikih misalkan, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi ikhtilaful ulama. Akan terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah apa banyak. Ya, tentang yang membatalkan sholat, tentang masalah wudu, tentang yang membatalkan wudu, tentang macam-macam ayat, tentang masalah nikah, tentang masalah muamalah. Banyak itu. Gitu ya. Sehingga kalau orang itu alim dan tahu, semakin banyak bacaannya, maka semakin alim orang itu, maka semakin sulit untuk menyalahkan orang. Pasti ada kemungkinan di situ ada referensinya. Gitu ya. Kita kadang yang belajarnya sedikit-sedikit itu paling cepat kemudian untuk menyalahkan orang. Iya kan begitu. Dalam masalah sholat misalkan, atau dalam masalah wudu misalkan itu ya. Nah, waktu habis ini maksudnya menjawab. Nah ini dia kan, kalau dia juga nanti setengah jawaban di situ muncul kan, udah selesai juga kan. Nah ini juga harus ditabayun gitu. Tabayun terus. Kadang-kadang mungkin bisa hilaf saja juga ketika nyampaikan itu kan. Nah ini juga harus ditabayun ya. Panjang jawabannya sebenarnya yang ditanyakan itu. Tapi mudah-mudahan paham dengan maksud saya. Jadi boleh, tapi tetap ditashih kembali. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama duduk dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.